keempat ada penutup. Baik, merujuk pada data Survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness atau RAAB, diperkirakan 3 dari 100 orang di Indonesia berusia lebih dari 50 tahun mengalami kebutaan atau sekitar 1,6 juta orang. Data ini pula menyebutkan 80% diantaranya disebabkan oleh katarak, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan angka kebutaan tertinggi di Asia Tenggara. Namun perlu kita ketahui, katarak ini dapat disembuhkan. Supaya kita lebih kenal sama katarak, di webinar kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan katarak, dari pengertian sampai pengobatannya. Sebelum memasuki materi, izinkan saya membacakan CV dari Dr. Suci. Ya, nama lengkap Dr. Lusuci Maharani, SPM. Latar belakang pendidikan dari 2015 sampai 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Lalu dari 2006 sampai 2012 di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Selanjutnya pengalaman kerja di 2013 sampai 2014 di RSUD Penajam Pasir Kalimantan Timur. Selanjutnya di 2014 di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Denpasar Bali. Lalu 2020 sampai sekarang ada di RSUD Cililin Kabupaten Bandung Barat dan Aksara A Center. Oke, baik, pemateri kita sudah bergabung. Halo, Dokter Suci. Apakah sudah bergabung? Ya, sambil nunggu Dokter Suci, izinkan Maura membacakan rules di webinar kali ini. Yang pertama, kepada peserta diharapkan mengisi form kehadiran pada link tersebut. Lalu link kehadiran ini akan dibagikan pada kolom chat di Zoom nanti. Lalu ada saat penyampaian materi webinar, peserta diharapkan mute atau mematikan dahulu mikrofonnya. Lalu sesi tanya jawab dibuka setelah penyampaian materi webinar. Oke, gimana Dokter Suci? Apakah sudah bergabung? Ya, halo. Halo dok, Sudah. apa kabar dok? Sehat? Baik, sehat. Ini kita masih Alhamdulillah. mau menunggu peserta atau mau mulai? Eh, Sepertinya sambil mulai aja dok. Ya, ya. Oke, saya share screen ya. Oke dok, silakan. Nah, sebentar. Mas Gilang, aku jadi nggak mau ini. Ntar dulu. Ada ya? Hmm, aku jadi nggak ada ke saya ya? Jadi, ininya sebentar ya. Ininya mana ya? Bacaannya. Sudah ikut di ini terus ya maaf ya, ini tadi ada sedikit gangguan teknis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Suara saya cukup kedengaran ya, Teh? Terdengar dok. Terima kasih untuk Teh Maura sebagai MC siang hari ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu dan juga para peserta webinar yang sudah meluangkan waktu di siang hari Senin ini ya, setelah jam istirahat untuk sedikit mungkin mendengarkan sharing tentang kesehatan mata berfokus pada katarak. Oke, langsung ya saya masuk pada apa sih itu katarak. Jadi katarak sendiri itu adalah penyakit pada lensa atau kekeruhan yang terjadi pada lensa mata. Sehingga karena kekeruhan lensa mata ini menyebabkan sinar yang dari luar mata kita terhalang mencapai retina sehingga penglihatan
Jadi pelan-pelan buram dan lama-lama ya bisa menyebabkan total buramnya atau kebutaan. Ini sedikit ilustrasi bagaimana sih mata yang dengan katarak dan yang normal. Nah, jadi kalau mata kita dipotong melintang begitu ya. Jadi ini kalau foto dari depan kita bisa melihat harusnya normalnya kan mata kita memang hitam di tengahnya, lalu ada coklat ya, atau kalau orang luar negeri atau orang asing itu mungkin warnanya ada biru, hijau. Nah, untuk orang Asia itu kita coklat ya, jadi kita sebut orang-orangan mata. Nah, tapi bukan katarak itu bukan di yang coklat itu, dia di tengahnya. Atau yang kita sering bilang orang-orangan mata pupil ya, nama kedokterannya. Nah, di belakang pupil itulah terdapat lensa. Nah, lensa itu saat muda atau usia dari bayi sampai dengan dewasa muda ya, kalau tidak terkena penyakit tertentu yang menyebabkan keruh, dia tidak akan buram atau blur seperti katarak. Nah, sehingga cahaya itu bagus masuknya dari depan langsung menuju ke saraf mata pusat dan juga retina. Sedangkan pada mata yang dengan sudah ada kataraknya, otomatis cahaya itu dia dibiaskannya apa berpencar gitu ya, tidak satu titik fokus. Nah, seringkali beberapa pasien yang kataraknya tidak langsung putih ya seperti di gambar sebelumnya itu tetap sudah mengeluh adanya penurunan penglihatan atau yang kita sebut ya sering buram dan juga ada beberapa keluhan lainnya. Apa saja yang disering dikeluhkan? Nah, jadi ini gambar yang di samping itu ilustrasi katarak matur dan imatur. Apa sih artinya? Jadi katarak matur itu katarak yang kalau mungkin pernah dengar katarak mateng ya, sudah matang gitu. Jadi putih semua, sudah tidak ada lagi jalan cahaya masuk menuju ke saraf mata seperti ilustrasi gambar di depan. Nah, kalau yang imatur itu atau katarak yang muda. Jadi sudah ada bibitnya. Nah, itu tinggal berapa persennya yang bisa cahaya lewat melalui yang belum katarak. Nah, apa saja sih gejalanya, tandanya? Jadi biasanya tadi ya sudah jelas mengeluh penglihatannya buram, baik itu jauh atau dekat. Juga adanya silau, terutama silau ini lebih eh, di, dikeluhkannya saat siang hari dan justru membaik saat malam hari. Memang mungkin namanya silau kan memang di siang hari ya, tapi pada orang dengan penderita katarak, selain silaunya berkurang, penglihatannya juga dirasakan lebih baik saat malam hari. Sedangkan kalau kita silaunya memang karena silau dari terik matahari atau cahaya, tidak ada perubahan penglihatan, terutama di siang hari. Lalu seorang yang menggunakan kacamata pun ukurannya jadi berubah-berubah. Atau yang tadinya tidak ada kacamata, tiba-tiba ada minus. Dan saat dicek pun kacamata minusnya sering berubah-berubah. Nah, itu salah satu juga gejala awalnya ya. Dan tidak ada nyeri. Jadi penyakit ini memang tidak dirasakan sakit, mata merah, dia sama sekali tidak ada keluhan untuk seperti infeksi ya. Dan yang tadi pada katarak tertentu, jenis tertentu, dia sudah ada bisa di orang orang keluarga kita pun atau diri sendiri saat berkaca sudah bisa melihat adanya seperti putih pada orang-orangan mata atau tadi pupil. Oke, lalu kenapa kenapa bisa terjadi katarak? Nah, faktor resiko itu banyak. Yang satu yang tidak dapat dihindari adalah usia. Jadi usia sendiri itu memang ya kita tidak bisa apa ya memutarbalikkan waktu gitu ya. Jadi karena katarak sendiri itu adalah paling banyak dialami oleh dewasa lansia ya, karena memang proses dari degeneratif atau memang penuaan dari organ-organ tubuh kita, sehingga usia itu menjadi salah satu faktor resiko yang tidak bisa dihindarkan. Nah, lalu apa saja lagi yang lainnya? Nah, ini adanya penyakit-penyakit sistemik atau yang seluruh apa namanya di darah ya. Jadi diabetes,
darah tinggi dan juga autoimun atau yang berhubungan dengan gangguan dari imunologi pasien tertentu. Nah, lalu ada juga penggunaan obat-obat tertentu itu bisa memicu katarak lebih dini. Dan pernah tidak ada benturan di mata, baik itu kecelakaan langsung atau tidak langsung, eh, benda tumpul atau benda tajam. Lalu yang sekarang juga marak ya, jadi sinar UV. Nah, sinar UV itu juga erat kaitannya dengan pembentukan katarak lebih awal. Selain mungkin sinar UV juga ditakutkan untuk di kulit ya, jadi sama di mata kita juga sinar UV itu berbahaya kalau terlalu sering paparannya. Lalu yang agak jarang tapi bisa terjadi itu bisa karena dari kelainan bawaan atau genetik. Jadi anak-anak bayi pun atau balita itu bisa terkena katarak ya. Dan yang juga salah satunya apa bisa menyebabkan adalah infeksi. Nah, jadi beberapa faktor resiko ini ada yang bisa dihindari dan ada yang memang tidak bisa dihindari. Tadi yang tidak bisa dihindari itu terutama usia. Kalau yang lain sebenarnya kita bisa meminimalisir ya. Jadi kayak misalnya mempunyai eh, penyakit-penyakit tertentu atau misalnya ada memang minum obat tertentu. Nah, itu sudah bisa kita warning gitu ya untuk pencegahan atau ya waspada lebih awal apakah sudah ada mulai bibit kataraknya atau belum. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Ya tadi karena ada gejala-gejala di atas, salah satunya dan tadi ya usia memang salah satu faktor risiko. Jadi biasanya di atas 50 tahun. Saya balik lagi ke slide sebelumnya. Tahun itu memang banyaknya mulai terjadi di sana, tapi belum tentu beda-beda. Balik lagi tiap individu beda-beda karena tadi selain usia ada tidak dia penyakit sistemiknya, ada tidak dia minum obat-obatan tertentu atau riwayat dulunya pernah terbentur atau baru terbentur. Jadi eh, bila merasakan salah satu gejala tadi seperti ada buram tapi juga kok silau dan saya lupa masukkan satu lagi. Jadi selain buramnya itu khasnya itu biasanya kayak kabut berawan. Nah, jadi kok bisa lihat tapi di tengahnya seperti ada gak enak aja gitu. Begitu seperti kotoran atau embun biasanya kalau pasien yang katarak muda. Nah, tapi kalau sudah kataraknya putih seperti yang tadi di gambar atas ya itu sudah ya boro-boro dia mau melihat apa benda cahaya saja mungkin dia sudah nggak bisa. Ya, jadi karena sudah terlalu lama dibiarkan karena katarak sendiri saat muncul dia menjadi gelap itu tidak langsung. Dia butuh waktu. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu, balik lagi, ada tidak penyakit-penyakit lainnya? Ada tidak minum obat-obatan tertentu atau yang apa riwayat trauma ya kita bilangnya. Nah, kalau untuk kasus pada anak-anak yang bayi, nah itu memang kasus tersendiri ya. Jadi itu biasanya ditekankan pada ibunya, ibu yang mengandung ibu hamilnya ya. Jadi ada beberapa penyakit yang memang bisa menyebabkan si cabang bayi ini mengalami katarak sejak dari dalam kandungan dan itu pun sekarang karena pemeriksaan sudah canggih dari dokter kandungan sendiri sudah bisa mendeteksi ada tidaknya kelainan dari lensa mata pada cabang bayi. Nah, ini apa yang bisa kita dapatkan dengan pemeriksaan mata ya tadi. Satu, kita bisa mendeteksi kelainan dari pandangan kabur ya atau pemeriksaan visus. Nah, jadi pemeriksaan visus itu wajib dilakukan di setiap layanan kesehatan mata untuk mengetahui baik yang dengan kacamata atau tanpa kacamata. Lalu nanti diperiksa selain visus tadi adalah ya adanya ukuran kacamata. Nah, apakah ukuran kacamata ini membaik atau tidak? Biasanya pada orang katarak ada ukuran kacamatanya, tapi penglihatannya tidak mau bagus gitu. Jadi kita pemeriksa susah mendapatkan ukuran, pasien juga merasa tidak nyaman terus. Biasanya begitu. Nah, apabila melakukan pemeriksaan kacamata tidak di layanan kesehatan, mungkin harus perlu diwaspadai ya. eh,
di nanti mungkin setelah dari webinar ini bisa memberitahu keluarganya gitu kalau misalnya memang kok periksa kacamata ke misalnya optik atau yang bukan layanan kesehatan kok tidak dapat dapat terus atau setiap 3 bulan kok ganti-ganti terus ya ukurannya. Nah itu waspada. Nah disarankan pemeriksaan 1 kali paling tidak ya kalau ada gejala itu mungkin wajib ya. Jadi sudah karena sudah tahu oh ini gejalanya ada nggak kemungkinan ke arah katarak walaupun ya belum tentu. Jadi setidaknya sekali bertemu dengan khusus pemeriksaan kesehatan layanan mata. Nanti kita akan memeriksa dengan slit lamp khusus atau lampu khusus ya. Jadi pada gambar bawah ini kita bisa ya ilustrasikan bagaimana kataraknya, derajatnya, apakah sudah memerlukan penanganan atau memang masih kita observasi namanya ya. Oke, jadi pilihan pengobatannya tadi, apakah memang kacamata? Kacamata sendiri itu menjadi pilihan pada beberapa pasien dengan katarak, terutama katarak yang masih muda. Jadi katarak yang masih muda, kita lihat dulu nih derajatnya berapa persen sih dia sudah menutupi dari si orang-orangan mata tadi. Lalu berapa berapa bagus berapa apa namanya tingkat atau eh, jarak yang dia bisa baca, jarak jauh yang dia bisa baca itu berapa. Nah, kalau misalnya masih baik, salahnya masih sedikit dari pemeriksaan, bisa dipertimbangkan kacamata. Atau sudah eh, terdeteksi misalnya tidak mau baik dengan kacamata, tapi pasien belum siap untuk terapi selanjutnya ya atau terapi operasi itu memang terapi utama. Nah, ya sudah kita mau tidak mau memang hanya memberikan kacamata, tapi kacamata ini bersifat sementara. Lalu ada pemberian obat tetes khusus untuk memperlambat jalannya katarak. Tapi sekali lagi karena katarak itu proses dari penuaannya salah satunya dan sekalinya sudah kena memang dia akan terus apa namanya akan terus berjalan. Nah, tapi kebutaan itu tetap bisa kita cegah yaitu dengan terapi utamanya yaitu adalah operasi. Kenapa menjadi terapi utama? Ya karena tadi katarak itu sendiri dia berada di tengah ya, di tengah mata bola mata kita di sini. Nah, jadi prinsip dari kata operasi sendiri adalah menghilangkan sumbernya langsungnya dengan teknologi yang sudah banyak canggih sekarang. Ini disedot lah kita bilangnya ya, disedot. Lalu diberikan implan atau penanaman lensa buatan yang sangat jernih sehingga kembali lagi seperti mata normal. Cahaya bisa masuk sampai dengan saraf mata. Eh, untuk operasi sendiri ya memang itu ada kriteria tertentu ya. Jadi jenis-jenis katarak tertentu yang memang sudah harus melakukan terapi operasi. Lalu pencegahannya ya tadi faktor resikonya balik lagi punya darah tinggi, punya gula darah kencing manis atau diabetes ya. Jadi diabetes itu sangat kalau bisa dibilang sangat jahat ya. Jadi dia salah satu penyakit tidak menular yang sangat jahat. Kenapa jahat? Karena tidak ada gejalanya. Terkadang pasien itu tidak tahu menderita diabetes, tahu-taunya yang diserang pertama mata. Nah, ternyata katarak nih masih muda tapi katarak ternyata pas mau harus operasi misalnya atau pemeriksaan khusus dicek gula darah ternyata tinggi. Nah, makanya sangat penting untuk mengetahui atau setidaknya setahun sekali untuk mencek kadar gula darah kita ya. Kalau misalnya memang ada layanan fasilitas dekat, ya tidak ada salahnya sih setiap bulan atau 3 bulan sekali. Lalu untuk anti UV, nah kita bisa gunakan sunglasses atau kacamata hitam. Jadi selain untuk biar tampil gaya atau modis, nah sebenarnya sunglasses itu banyak sekali keuntungannya, terutama bagi eh, orang-orang yang kerjanya banyak di outdoor. Jadi atau ke lapangan misalnya atau apa namanya ya jarang ada di area indoor ya. Selain sunglasses ya bisa pakai topi atau payung yang khusus. Sekarang kan sudah banyak ya mungkin atribut dengan embel-embel anti UV karena memang sekarang karena ya lingkungan bumi kita ya sudah berubah dibandingkan dulu. Jadi di perkotaan pun sudah banyak terdeteksi katarak. Kalau memang dulu eranya
banyaknya di pegunungan. Kenapa ya? Karena tadi masyarakat di sana banyak bekerjanya outdoor dengan bertani dan apa sinar dari di gunung tuh memang lebih terik ya walaupun di sana lebih dingin. Nah, jadi memang lebih banyak kasus, tapi sekarang eranya sudah tetap ke kota-kota besar pun ya sudah tetap ada yang terdeteksi katarak selain tadi ternyata punya diabetes nggak ketahuan ya. Nah, atau memakai obat-obatan tertentu yang tidak dianjurkan dokter. Paling banyak itu adalah obat sakit tulang atau obat nyeri ya. Jadi biasanya yang bisa dibeli bebas di apotik, tidak tahu harus minumnya kapan, berhentinya kapan, nyaman aja pakai obat itu. Jadi terus beli-beli karena di negara kita juga masih susah untuk pengontrolan obat-obat tertentu. Jadi bebas dibeli. Nah, tahu-taunya di bawah 50 tahun kok sudah ada beberapa keluhan tadi dicek kataraknya sudah mulai ada. Kalau untuk khusus ibu hamil yang tadi ya, jadi si cabang bayi tetap bisa terkena. Jadi sebenarnya semua lini bisa, semua usia itu bisa. Cuman memang paling banyak adalah usia di atas 50 tahun. Nah, untuk khusus ibu hamil biasanya sekarang sudah disarankan untuk screening infeksi. Nah, biasanya kalau memang perlu, apalagi ada faktor risiko, tokso terutama. Tokso itu salah satu penyebab tersering bayi mengidap katarak saat lahir ataupun saat perjalanan usia dia menuju besar gitu. Baik, sekian sharing materi hari ini. Mungkin nanti banyak didiskusi saja bila ada yang kurang dari penjelasan saya atau yang masih mau ingin bertanya, ingin tahu lebih detail lagi. Saya persilahkan ditanya jawab. Oke, kembali ke Teh Maura ya. Ya. Baik dok, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu untuk materinya telah selesai disampaikan oleh Dr. Suci. Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan bisa lewat kolom chat atau raise hand. Persilakan. Oh, itu Ibu Enggak, Ibu Sri Duyanti Sri Dwiyanti. bisa. Oh, terima kasih dok atas pemaparannya. Sem- Ini saya punya pengalaman eh, operasi katarak ya dok ya, setahun yang lalu. Nah, baru 1 tahun itu ternyata si penglihatan saya itu udah mulai buram lagi gitu dok, yang khususnya yang kanan ya. Dan kemarin udah dilakukan lagi operasi laser, laser mata. Nah itu yang saya tanyakan, itu penyebabnya kenapa ya dok? Maksudnya kita udah operasi katarak setahun yang lalu, kemudian kejadian lagi di setahun berikutnya gitu yang mulai buram lagi gitu dok penglihatan yang sebelah kanan udah Di, ditangkap ya. Dan di sudah mata yang sama ya Bu ya, maksudnya ya ini ya. ya Mm. setahun yang lalu dioperasinya mata kiri dan kanan. Eh, Mm. Kemudian tahun ini tuh yang kanannya udah mulai memburam dan kemarin sudah dilakukan operasi Laser. laser ya dok. Yang mau saya tanyakan itu sih dok, penyebabnya kenapa ya dok ya? Apa namanya? Bisa terjadi seperti itu. Bisa lagi Makasih, ya. dok. Ya, makasih dok. Nah ya baik, terima kasih sharingnya Ibu Sri ya. Mungkin pengalamannya juga ya, berarti sudah merasakan ya menjadi penderita dan sudah operasi ya Bu ya. Nah Ya, betul. betul, jadi beberapa kasus memang bisa terjadi kita bilangnya katarak kedua gitu ya. Jadi eh, pada lensa yang ditanam, ya, lensa yang ditanam di tengah atau implan itu ya jadi kan memang karena balik lagi ya semua itu buatan tangan jadi buatan manusia. Nah ada beberapa komponen dari bahan lensa tersebut yang bereaksi dengan jaringan tubuh. Nah reaksinya itu bermacam-macam dan tiap orang berbeda. Reaksinya itu adalah tadi seperti menimbulkan katarak lagi. Jadi makanya kita bilang katarak kedua. Tapi sebenarnya adalah bukan katarak yang seperti sebelum operasi yang ibu jalan, yang sebelum ibu lakukan ya. Karena apa katarak yang sudah diambil itu
dia tidak akan ada lagi atau tumbuh lagi. Nah, hanya beberapa eh, respon tubuh itu baik, makanya mata kanan mata kiri beda ya Bu ya, yang mata kanan aja yang agak burem gitu ya. Nah, Ya, itu dia ada beberapa yang bereaksinya mungkin berlebihan sehingga di daerah penempelannya itu timbul seperti ya kita bilang bercak putih. Nah, dia masih bagian dari kapsulnya si lensa yang tadinya kataraknya tapi bukan kataraknya. Nah, hanya karena dia nempel di lensa yang seperti kaca yang diimplan sehingga kita bilangnya seperti kayak itu katarak kedua. Nah, betul terapinya adalah bukan operasi lagi tapi laser. Sebenarnya laser itu dia menembakkan sinar gelombang tertentu ya. Jadi untuk seperti merobek. Nah, karena sudah tidak bisa lagi kalau kita merobek dengan teknik operasi itu sangat riskan. Sehingga dengan kecanggihan laser itu dibuat seperti lubang. Nah, diharapkan tadi si cahaya kembali masuk dari si orang-orangan mata langsung menuju saraf mata. Jadi beberapa kasus sangat bisa Ibu Sri, termasuk mungkin Ibu ya salah satunya yang mengalami. Nah, itu kejadiannya balik lagi respon tubuh. Bisa ada yang 6 bulan sudah kejadian, ada yang 1 tahun seperti Ibu, ada yang bahkan tidak kejadian. Nah, itu kita tidak bisa prediksi dari sebelumnya. Kalau misalnya tujuannya operasi kan memang kita memprediksi kira-kira berapa persen nih kataraknya ya. Lalu saraf matanya bagaimana, apakah masih nempel. Nah, karena saraf mata sendiri itu berpengaruh dengan hasil dari operasi. Nah, kenapa saya katakan kebutaannya bisa diobatin? Karena kalau memang hanya katarak murni, banyak sekali pasien atau penderita katarak yang seperti merasa muda lagi karena memang yang tadinya tidak bisa aktivitas sendiri, paling tidak ke kamar mandi makan itu bisa dilakukan sendiri setelah kataraknya dioperasi atau diangkat. Nah, untuk kasus-kasus seperti Ibu Sri memang sangat mungkin terjadi dan sering banyak juga kasus saya temuin tadi ya Bu ya, karena memang kita tidak bisa prediksi oh pasti terjadi atau tidak, itu memang respon tubuh ibaratnya kan ada implan atau benda asing di dalam. Nah, imunologi tiap orang itu berbeda dan dia bisa bereaksinya itu beda-beda, baik mata kanan mata kiri belum tentu dua-duanya yang terjadi padahal walaupun sudah dioperasi dua-duanya. Ya mungkin bisa sedikit menjelaskan Bu. baik dok. Sudah cukup sih dok informasinya. Terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Oke, dok, udah ada pertanyaan lagi dari Bapak Jajang. Izin bertanya dok, mata saya kalau di musim kemarau suka merah dan pedih. Apa penyebabnya ya dok? Oh ya. Silakan dok. Baik, terima kasih Pak Jajang untuk pertanyaannya. Berarti ini menyinggung mata merah ya. Jadi mungkin di luar topik ya, karena kalau katarak itu tidak ada mata merah. Kecuali kataraknya tadi dari benturan atau sebelumnya infeksi. Nah, tapi kalau Bapak pertanyaannya lebih ke musim kemarau dan suka mata merah, itu sih kelihatannya penyakit di luar dari lensa atau di konjungtiva kita bilangnya di selaput mata. Bisa paling sering itu mata kering bisa atau kita bilang dry eye syndrome ya. Mungkin nanti di webinar selanjutnya ya kita topiknya mata kering karena ini juga banyak sekali sekarang diderita tapi mungkin masih awam nih dry eye syndrome itu ya apa. Nah, satu mata kering bisa, kedua bisa saja memang ada alergi. Nah, kalau misalnya memang saat musim kemarau saja mungkin paling mendekati alergi, nanti boleh Bapak bisa berkonsultasi langsung ketemu dengan saya ya mungkin ya. Ya Baik, dok, itu sekian dulu kalau untuk Pak Jajangnya. ada lagi nih dok. Mm-mm. Bentar. Dari Ibu Randila, mata saya kalau kena cahaya berlebih, contoh misal keluar rumah kena matahari itu perih dok. Itu penyebabnya apa ya dok? Lalu ada dari Tita Rosita, izin bertanya dok, berapa besar kemungkinan seorang akan terkena katarak bila orang tua ada yang menderita diabetes? Gitu, dok. Silakan dok.
Baik, ini Ibu Randila ya. Jadi terima kasih buat pertanyaannya. Nah, kalau misalnya perih karena sinar matahari, bisa saja paling sering itu dry eye biasanya, atau tadi mata kering ya. Nah, jadi kalau misalnya silaunya tapi tidak buram, ya tidak mengarah ke katarak. Karena kalau katarak pasti ada buramnya. Cuman kalau silau dan perih itu biasanya sama kasusnya seperti pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi lebih ke selaput area luar bola mata. Kalau pertanyaan selanjutnya, Ibu Tita, seberapa besar kemungkinannya? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi sangat bisa, kemungkinannya sangat besar. Nah, untuk berapa persennya itu tergantung lagi bagaimana kontrol gula darahnya selama ini. Semakin buruk kontrol gula darahnya, semakin besar atau semakin cepat katarak itu akan diderita. Untuk pasien diabetes memang disarankan bila 5 tahun menderita diabetes, paling tidak sekali dalam setahun harus screening mata. Jadi dalam screening mata didapatkan pemeriksaannya untuk pemeriksaan katarak dan juga retina atau saraf mata. Ya, jadi kalau misalnya, tapi apakah belum 5 tahun boleh periksa? Ya boleh, sangat bagus gitu ya. Jadi kan kita tidak tahu. Kadang kita sudah terdiagnosis diabetes baru, tapi gula darah itu mungkin sudah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu sudah mulai tinggi. Jadi kalau memang ada kesempatan, lebih baik dilakukan screening di awal saat sudah tahu ada diabetes, paling tidak 2 tahun pertama itu minimal sekali ya. Sebenarnya sih kalau dari Amerika apa Asosiasi Amerika Oftalmologi itu 5 tahun minimal. Hanya kalau sekarang kan kita sudah update apa ya informasi itu cepat ya. Jadi semakin eh, dini kita screening atau deteksi itu semakin lebih baik. Jadi bisa diberitahu apa-apa yang untuk apakah sudah harus operasi segera atau masih bisa dicegah dengan beberapa metode tadi pilihan ya pengobatan. Oke, Ya dok, ini ada ya yang raise hand nanti. lagi. Dok, Mm-mm. dari Ibu Anissa, dipersilakan Bu untuk bertanya di menit aja. Iya, jadi gini ya dok. Kan saudara saya tuh awalnya matanya normal sebelum melahirkan. Terus pas waktu setelah melahirkan tuh matanya dua-duanya jadi nggak bisa lihat. Jadi nggak bisa lihatnya tuh bukan nggak bisa lihat kayak full item gitu. Jadi dia tuh matanya tuh ngelihatnya tuh jadi kayak siluet gitu. Orang, barang, apapun yang dia lihat tuh jadi kayak siluet kayak gitu. Itu tuh terjadinya setelah melahirkan. Apa kemungkinan itu bisa sembuh atau gimana ya, Dok? Atau emang kemungkinan yang nggak bisa sembuh? Gimana? Soalnya udah pernah Mm-mm. apa kayak terapi ke dokter, terus cek gitu, katanya itu harus operasi. Tapi pas waktu udah operasi tetap kayak gitu, matanya tuh masih tetap jadi siluet gitu. Jadi kemungkinan besarnya itu akan tetap seperti itu atau ada kemungkinan untuk sembuh ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Susah ya sebenarnya menjawabnya, karena tergantung kasusnya dulu. Jadi kalau habis melahirkan, bagian apa yang terkena? Biasanya sih memang banyaknya retina ya atau saraf mata. Nah, kalau memang kasusnya retina atau saraf mata, memang eh, cukup sulit untuk kita apa ya menjanjikan penglihatannya menjadi normal kembali ya. Kalau katarak itu kan di depan ya, ibaratnya kalau katarak itu bola lampu lah gitu ya kalau saya suka mengandaikan ya. Jadi kalau bola lampu tuh nyala ya ada bola lampu baru sama listrik. Nah, saraf mata atau retina itu listrik. Nah, sekarang kalau berbicaranya operasinya memang eh, yang lalu itu ada operasi saraf mata ya memang tergantung dulu ya kasusnya apa. Jadi mungkin bisa ditanyakan dengan dokter yang bersangkutannya, kurang lebih maksudnya mengarahnya kemana. Dan beberapa kasus saraf mata memang sulit, cukup sulit. Jadi sudah operasinya pun kita katakan operasinya berhasil, tapi untuk mengembalikan fungsi karena balik lagi ya listrik. Nah, itu dia hubungannya sama otak juga dan ada beberapa kasus yang memang kalaupun sudah di terapi bahkan sampai operasi, ya kita bisa bilang
harapan kembalinya mungkin nggak sampai 80% atau mungkin ya 90% lah ya harapannya. Kalau pada operasi katarak kan bisa hampir mendekati 90%. Ya mungkin untuk kasusnya dari saudaranya Ibu Anissa kembali lagi dikonsultasikan, boleh kalau misalnya mau ke second opinion, harus dengan pasiennya karena cukup sulit untuk menjelaskan bagaimana nih apa yang dulu dilakukan, maksudnya apa yang sudah mendapat terapinya itu. Ya memang kalau untuk saraf mata tadi, sekali lagi kita tidak bisa em, menjudge ya, atau maksudnya bilang oh pasti nggak akan balik, oh pasti akan susah, pasti sembuh. Nah itu susah, memang cukup sulit kalau memang kasusnya saraf mata. Mungkin bisa sedikit menjawab ya Bu Anissa ya. Jadi memang harus harus kontrol lagi sih kalau memang seperti sudah dilakukan terapi, operasi ya terutama ya. Masih ada lagi. Ya, silakan. Gimana sebelumnya Bu Anissa, apakah jawabannya cukup? Iya, cukup. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Baik. Eh, Kepada Bapak Ibu yang masih mau bertanya, masih ada waktu, jadi dipersilakan untuk di kolom komentar atau raise hand. Silakan. Baik, sepertinya sesi diskusinya kita akhiri, Dok, karena tidak ada yang bertanya lagi. Ya, terima kasih banyak, Dokter Suci. Sebelumnya saya izin menyimpulkan materi webinar pada hari ini. Katarak adalah kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan penglihatan seorang menjadi buram perlahan dikarenakan cahaya yang masuk tidak dapat mencapai retina. Katarak tersebut ditandai dengan penglihatan buram, silau terutama pada siang hari, lalu ukuran kacamata yang berubah-ubah, adanya lapisan putih pada mata, namun tidak menimbulkan nyeri. Faktor risikonya dari usia, lalu penyakit sistemik, lalu ada penggunaan obat tertentu, riwayat benturan pada mata, paparan sinar UV yang tinggi, kelainan bawaan atau genetik, dan infeksi. Cara mencegah katarak ini untuk kontrol teratur gula darah, terus penggunaan kacamata anti UV, terus topi atau payung. Selanjutnya ada hindari pemakaian obat-obat steroid tetes atau minum di luar anjuran dokter. Khusus ibu hamil untuk menghindari terkena penyakit rubella, tokso, herpes simplex. Pengobatan katarak ini yang pertama bisa dari koreksi kacamata, lalu yang kedua pemberian obat tetes khusus, dan yang ketiga operasi. Baik, mungkin kita sudah memasuki penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Suci. Sebelumnya, sebelum saya tutup, ada beberapa informasi yang izin saya sampaikan. Oke, pada peserta webinar yang kami hormati, sebelum kami tutup sesi webinar hari ini, izinkan kami untuk menginformasikan kegiatan konsultasi dokter spesialis gratis khusus Sivitas ITB dan masyarakat umum yang dimulai pada besok hingga tanggal 29 Februari 2024. Lumayan lama nih, 3 bulan. Lalu
Dalam rangka pembukaan klinik utama Bumi Medika Ganesha ITB, UPT Layanan Kesehatan ITB membuka layanan konsultasi gratis bagi sivitas ITB yaitu pegawai, mahasiswa S1 sampai S3, lalu keluarga dan pensiunan ITB serta masyarakat umum. Adapun dokter spesialis yang siap melayani Bapak Ibu adalah polispesialis penyakit dalam, polispesialis mata, polispesialis kejiwaan. Dan juga ada kegiatan webinar yang akan diumumkan melalui akun Instagram @yankes.itb dan website yankes.itb. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengikuti konsultasi dokter gratis ini? Bapak Ibu dapat melakukan reservasi terlebih dahulu melalui web reservasi Yankes ITB, yaitu di sebelah sini ya, yankes.itb.ac.id/reservasi/login. Bagi pegawai dan mahasiswa aktif ITB dapat menggunakan login SSO atau ITB account, lalu login ke dalam reservasi kami. Selanjutnya, bagi keluarga pegawai atau pensiunan ITB serta masyarakat umum dapat menggunakan akun biasa, menggunakan email dan password yang telah dibuat. Jika belum memiliki akun, dapat membuat akun terlebih dahulu di menu register pada halaman utama web reservasi Yankes ITB. Pada pilihan klinik di halaman reservasi, pilih klinik Bumi Medika Ganesha. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dapat memilih polispesialis dan tanggal reservasi. Jika sudah menentukan tanggal reservasi, jangan lupa untuk klik submit agar reservasi Anda tersimpan. Lalu selanjutnya bisa langsung datang ke klinik sesuai jadwal yang telah dipilih. Adapun kuota setiap poli adalah 15 orang untuk saat ini. Jadi jangan lewatin banget kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, dan waktunya juga cukup lama ya. Untuk jadwal ada di slide. Yang pertama ada polispesialis penyakit dalam bersama Dr. Rekta Antartika, ada di hari Selasa, Kamis, dan Jumat pada jam 6 sampai jam 7. Lalu selanjutnya jam 4, mohon maaf, jam 4 sampai jam 7 malam. Lalu ada poli spesialis mata dengan Dr. Suci yang mengisi webinar hari ini di hari Rabu, Kamis, Jumat jam 2 sampai jam 6 sore. Selanjutnya Maaf, tema orang kayaknya jamnya kurang tepat ya, yang saya. Nanti mungkin di ini lagi ya. oh iya, nanti dikoreksi lagi. Nanti diinformasikan lagi ya Bapak Ibu di Oke. Instagram atau di web. Oke. Terima kasih dok. Selanjutnya poli spesialis jiwa dengan Dokter Dini di hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 5 sampai jam 8 malam. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan konsultasi ini berlangsung mulai dari tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 29 Februari 2024. Berlokasi di Klinik Utama Bumi Medika Ganesha ITB, Jalan Gelap Nyawang nomor 2, Bandung. Konsultasi gratis ini tidak berlaku di Klinik Pratama ITB, hanya berlaku di Klinik Utama Bumi Medika Ganesha saja. Begitu, Bapak Ibu. Izinkan saya juga menginformasikan kegiatan webinar selanjutnya, yakni dengan judul mengenal lebih dekat The Silent Killer Hipertensi bersama Dr. Rekta Antartika SPPD dan Siva Faujiah SKM sebagai MC-nya. Selanjutnya, pada hari Selasa 12 Desember 2023 jam 3 sore sampai selesai. Baik, kita memasuki sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu semua diharapkan untuk on cam dan siapkan senyum terbaiknya. Kita foto bersama dulu. Ya.
Udah? Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah Ya, baik. Terima kasih. Eh, Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dokter Suci dan saya ucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya Bapak Ibu semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan selalu merasa belum cukup supaya kita bisa terus upgrade ilmu di luar sana. Saya Maura Putri Kenanga juga mewakili tim penyelenggara. Mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk isi form kehadiran. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya.